Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Ananda Pradana dari kelas Penjas 5B, NIM 1804037, nomor absen 09. Di sini saya akan menjelaskan dari yang pertama itu saya akan menjelaskan makna dari pendidikan jasmani. Nah, yang pertama itu saya akan membahas apa itu pendidikan. Nah, pendidikan itu adalah proses untuk seseorang menambah ilmu pengetahuan dengan pendidikan. Kita menambahkan sesuatu ilmu atau sebuah pengetahuan yang baru. Nah, kalau jasmani itu adalah bentuk dari seluruh tubuh atau badan, atau juga bisa kita sebut dengan sebuah fisik. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas dari fungsi pendidikan jasmani. Nah, apa saja fungsi dari pendidikan jasmani? Yang pertama, meningkatkan fungsi sistem tubuh. Sudah dijelaskan tadi bahwa ini bisa dilakukan di mana saja. Pendidikan jasmani itu adalah pendidikan yang bisa dilakukan di mana saja. Dengan kita jasmani, secara tidak langsung kita pasti ingin selalu menjaga agar tubuh kita sehat. Secara tidak langsung kita pasti ingin kekuatan dalam aktivitas yang kita lakukan. Nah, aktivitas jasmani, kekuatan dengan secara tidak langsung kekuatan otot kita meningkat. Kita pun akan mengetahui cara merawat tubuh kita agar tetap sehat. Yang kedua adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Pendidikan jasmani ini sangat berkaitan dengan olahraga. Nah, sudah kita ketahui bahwa dengan berolahraga tidak hanya bisa menjaga kesehatan, tetapi juga daya tahan tubuh kita meningkat. Nah, seperti apa dulu? Nah, kenapa daya tahan tubuh kita meningkat? Dengan kita melakukan aktivitas jasmani, kita bisa meningkatkan daya tubuh kita. Dengan kita secara tidak langsung berolahraga secara teratur, otomatis kita akan terhindar dari sebuah namanya penyakit, maupun dapat membuat tubuh kita menjadi ideal. Yang ketiga adalah masalah pendidikan jasmani. Apa saja masalah dalam pendidikan jasmani? Yang pertama itu guru kurang memahami materi karena kurangnya pengetahuan yang ditambah sarana dan prasarana yang tidak memadai. Nah, masalah yang pertama itu dalam pendidikan jasmani itu adalah mungkin dari seorang gurunya dalam memahami materinya masih kurang, dan juga di setiap sekolah kan tidak semuanya memiliki prasarana dan sarana yang lengkap. Nah, otomatis apabila seorang guru misalnya ingin mengajarkan bola voli, kita lihat sarana dan prasarananya. Oke, alat bola seperti bola volinya ada, tetapi tidak ada lapangannya, maka terjadi proses pembelajaran pun juga akan susah dan tidak akan menyerupai latihan voli. Mungkin akan ada modifikasi dalam bentuk lapangan. Yang kedua, selanjutnya adalah guru yang mengajar kurang memahami materi yang disampaikan, sehingga ia hanya menyampaikan apa yang ia ketahui seadanya. Nah, kebanyakan mungkin dari beberapa guru kurangnya minimnya pengetahuan terhadap olahraga, dan sehingga segala informasi yang bisa diberikan kepada murid itu hanya seadanya. Karena apa? Karena minimnya oleh pengetahuan tersebut. Nah, saya akan membahas yang kedua itu dari masalah pendidikan jasmani. Yang kedua adalah potensi anak atau minat anak tidak tersalurkan. Nah, potensi anak atau minat anak yang tidak tersalurkan ini seperti apa? Misalkan anak ini memiliki sebuah potensi dalam olahraga sepak bola. Mungkin dari potensi awalnya kita contoh adalah hambatannya, seperti mungkin dari keluarganya tidak mendukung anak
Mungkin keluarganya tidak suka anaknya bermain, punya potensi bola, tapi anaknya tidak, keluarganya tidak suka, malah menyuruh bermain biola atau bermain piano. Nah, maka itu terjadi sedikit hambatan terhadap potensi anak tersebut. Padahal anak tersebut memiliki potensi dalam olahraga sepak bola, tetapi tidak disalurkan oleh orang tuanya sendiri. Nah, yang kedua, contoh lainnya seperti dari teman. Nah, dari teman yang mungkin karena anak tersebut memiliki potensi atau terlihat jago, sehingga teman-teman yang lainnya terlihat tidak pede atau tidak ingin mengajak dia bermain, sehingga dia merasa terasingkan, sehingga dia merasa, buat apa saya berolahraga ini, tahu-taunya saya dijauhi teman. Nah, itu juga menghambat suatu potensi dari anak tersebut. Itu yang menghalangi potensi anak tersebut. Dan juga seorang guru. Nah, guru ketika mungkin salah dalam menilai anak tersebut, misalkan ketika dia memiliki dua olahraga yang bisa atau berpotensi, tapi berpotensinya cenderung satunya lebih besar. Nah, seperti dia berpotensi dalam basket dan bulu tangkis, tapi anak tersebut secara potensi, secara keinginan itu sendiri dia ingin di basket, tapi karena gurunya salah memahami dan juga tidak mengobserver dengan baik, dia akan mengarahkan anak itu ke bulu tangkis. Nah, itu terjadi penghalangan potensi pada anak itu tersendiri. Nah, saya akan membahas bahasan terakhir, yaitu landasan pendidikan jasmani. Landasan pendidikan jasmani itu adalah antara tubuh dan pikiran. Pikiran tidak bergantung dari tubuh. Karena itu, ketika tubuh tidak berfungsi lagi, pikiran tidak dapat eksis secara independen. Nah, gitu. Tubuh di alam nyata, sebaliknya pikiran. Ketika tubuh di alam nyata, pikiran itu bisa menjadi imajinasi atau secara halu atau tidak nyata. Tubuh sangat patuh pada aturan dan sebaliknya. Kalau tubuh itu patuh terhadap aturan, kenapa? Dari pikiran. Siapa yang mengatur tubuh? Yaitu pikiran. Jadi pikiran itu tidak ada aturan di dalamnya, tapi tubuh memiliki aturan karena diatur oleh pikiran. Tubuh dan pikiran saling berhubungan. Seperti apa tubuh dan pikiran saling berhubungan? Adalah tubuh tidak dapat bergerak tanpa menunggu pikiran. Jadi tubuh seorang itu tidak bisa bergerak apabila pikirannya tidak memerintahkannya. Jadi tidak mungkin ketika pikiran tidak memerintah, tubuh tidak akan bergerak, jarang. Jadi ketika tubuh bergerak seperti saya ini, itu adalah diperintah oleh pikiran. Sekian dari pemaparan tugas saya hari ini. Mungkin sedikit banyaknya mohon maaf apabila banyak salah dalam perkataan, salah dalam penjelasan. Saya mohon maaf, saya masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, hatur nuhun.